Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sedang berada di situs Astana Gede Kawali. Situs Astana Gede Kawali terletak di Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Situs Astana Gede Kawali merupakan salah satu situs cagar budaya dan objek wisata yang ada di Kabupaten Ciamis. Di sini kami akan coba mengidentifikasi apa saja peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di situs Astana Gede Kawali. Dan nanti kami akan ditemani oleh salah seorang guide atau pemelihara area situs Astana Gede Kawali. Untuk sejarah singkat dari Astana Gede Kawali ini bisa dijelaskan mungkin singkatnya saja mengenai nama Astana Gede diambil dari kata apa, terus dulunya ini tempat apa seperti itu. Jadi mungkin ini versi yang saya ketahui ya, mungkin di luar sana masih banyak versi yang lain. Mungkin sejarah singkat tentang situs Astana Gede Kawali. Dulunya menurut sejarah di Kawali pernah berdiri satu kerajaan, yaitu namanya Sunagaluh. Untuk keratonnya sendiri namanya Keraton Surawisesa. Cuman sampai sekarang keratonnya masih belum diketemukan. Nah, untuk situs Astana Gede sendiri ini sebagian dari wilayah keraton. Ada yang bilang katanya tempat sucinya keraton. Makanya di sini kenapa dibilang tempat sucinya, karena dulunya di sini memang ada namanya Punden Berunak. Punden Berunak itu tempat pemujaan. Kenapa dibilang pemujaan? Karena waktu dulu kan masih menganut agama Hindu. Nah, untuk nama Astana Gede sendiri itu diambil katanya dari Astana tuh makam, Gede tuh gegeden gitu. Kenapa dibilang Astana Gede? Karena di sini terdapat dua makam orang besar. Kenapa dibilang orang besar? Karena beliau mungkin bisa dibilang orang yang pertama mengislamkan Kawali, yaitu Syekh Pangeran Usman sama Dalam Adipati Singacala. Itu utusan dari Kesultanan Cirebon. Nah, sebelum dinamakan Astana Gede, situs Astana Gede, dulunya dinamakan Kabuyutan Sang Hyang Lingah-Hyang. Kenapa dibilang Kabuyutan Sang Hyang Lingah-Hyang? Karena di sebelah utara sana ada namanya Batu Panyandungan. Di situ ada bertuliskan Sang Hyang Lingah-Hyang. Di situ tempat disemayamkannya Apu Jasad Prabu Linggabuana yang waktu itu gugur di Palangan Puber. Gitu. Terima kasih Pak untuk penjelasan singkat mengenai sejarah situs Astana Gede. Mungkin untuk selanjutnya bisa membantu kami untuk menunjukkan apa saja peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sunagaluh yang ada di Astana Gede Kawali ini. Nah, mungkin di sini di situ Astana Gede Kawali terdapat 6 buah prasasti, terus ada Linggayoni, ada makam kuno juga, ada Punden Berunak, terus yang terakhir itu ada mata air kolam mata air Cikawali. Ya mungkin itu yang ada di situs Astana Gede Kawali. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke ini aja, ya, ke lokasinya aja, jadi biar tahu. Ini yang ada di Kawali, di situs Astana Kawali itu batu prasasti Kawali 1, yang mana di sana menerangkan bahwa dulu di Kawali pernah berdiri satu keraton, yaitu Surawisesa. Terus ini peninggalan dari Niskalawastu Kencana. Beliau yang membuat parit sekeliling ibu kota. Di situ juga ada himbauan, jangan dirintangi, jangan diganggu, yang memotong akan hancur, yang menginjak akan roboh. Mungkin di situ pertanda bahwa kita harus selalu melestarikan
budaya peninggalan ini gitu. Biar lestari terus. Nah, misalkan ke sana, ini prasasti Kawali 2, yang mana di sini juga berupa amanat, semoga yang ada yang kemudian mengisi kota negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar unggul dalam perang. Itu. Nah di sini juga tulisannya ini tulisan Sunda kuno. Terus batunya batu andesit. Gitu. Disebutnya batu Panyandungan atau Sanghyang Linggahyang. Nah yang tadi saya katakan kan sebelum dinamakan situs Astana Gede Kawali, dulunya namanya Kabuyutan Sanghyang Linggahyang. Jadi diambil dari sini, prasasti ini, ketiga ya, ini. Ya. Ini tempat disemayamkannya Abu Jasar Prabu Linggabuana yang gugur di Palangan Bubat. Gitu. Nggak ada, nampak dari depan nggak ada tulisan, tapi belakangnya ada. Itu di belakang, tulisannya di belakang. Sanghyang Linggahyang. Kenapa dibilang batu Panyandungan, bukan tempat nyandung, bukan tempat poligami? Ini tempat karena mungkin beliau berangkat ke sana nggak bisa pulang lagi, jadi tersandung di sana gitu. Ini bukan poligami bukan. Karena tersandung, jadi kalau sana kan kesandung, cina kan, makanya batu Panyandungan. Nah ini disebutnya batu prasasti Kawali 4. Ini namanya batu Panyandaan. Mungkin karena dibikin kayak pembuatan nyanda gitu. Iya. Itu namanya Sanghyang Linggabimba. Tempat disemayamkannya Abu Jasad Dewi Raringsing, ibunya dari Dyah Pitaloka. Oh, Abu kremasi itu. Iya, dikremasi ya. Batu prasasti 5 yaitu dinamanya batu tapak. Kenapa dibilang batu tapak? Karena di situ ada telapaknya, telapak kaki sama telapak tangan. Ini telapak kaki dan telapak tangan Niskalawastu Kencana. Ini tempat perhitungan tanggal Kolenjer ini namanya. Walaupun sedikit tulisannya tetap aja disebutnya batu prasasti. Ya, dari batu-batunya juga terlihat ada garis-garis seperti itu ya, Pak. Itu katanya untuk menghitung pertanggalan. Ya. Gitu. Yang kemudian yang ini peninggalan masih Niskalawastu Kencana, masih berupa tulisan kuno, batunya batu andesit. Di situ berupa amanat juga. Ini peninggalan dari yang asli, dari rasa yang ada yang menghuni kota Kawali, jangan berjudi bisa sengsara. Tuh dari dahulu juga bahwa menerangkan bahwa berjudi itu bisa sengsara. Jadi sudah ada larangannya. Sudah ada larangannya ya. Nah ini bisa dikatakan ini mungkin yang terbaru untuk penemuan. Ini diketemukannya 1995 oleh seorang jupel yaitu Pak Sopar. Itu kalau yang sebelah sana kan dari yang pertama itu kurang, kalau nggak salah tahunnya 1817 kalau nggak salah. Berarti berapa ratus tahun kan? Iya. Untuk menemukan yang ke-6 ini. Gitu. Katakan batu prasasti karena di sini nggak ada tulisan. Di sini namanya batu Korsi atau batu Palinggi. Dulunya tempat penobatan raja-raja Sunda Galuh. Itu yang terakhir juga Prabu Siliwangi sebelum bertahta di Pajajaran, beliau dinobatkan dulu di sini di Galuh Pakuan dulu, baru ke Pajajaran. Tempat penobatan. Kalau yang ini disebutnya batu Pangentengan. Tempat disemayamkannya Abu Jasad Dyah Pitaloka atau Sita Resmi. Kenapa dibilang batu Pangentengan? Mungkin karena di sini terdapat ada tempat air. Batu Pangentengan bukan semata-mata untuk ngenteng, tapi menandakan, kalau menurut saya versi yang saya tahu ya, untuk menandakan
seorang wanita yang masih suci, beliau gugur, nah dikasih tanah sama air itu. Air kan suci gitu. Iya. Untuk mungkin untuk membedakan antara laki-laki perempuan juga bisa kan, kayak yang sebelah sana kan itu batu penyandungan juga nisannya satu kan, berbeda ya. Gitu. Kalau ini makam Syekh Pangeran Usman, mungkin secara kasat mata tinggi besar kurang lebih 5 meter. Ini bukan orangnya tinggi besar, cuman melambangkan kebesaran beliau gitu kan, besar pengaruhnya. Nah, dulu kan Sunda Galuh terbagi dua, menjadi Galuh Pakuan sama Sunda Pakuan. Galuh Pakuan tetap di Kawali, Sunda Pakuannya di Bogor. Mungkin karena perselisihan paham, disatukan lagi sama Prabu Siliwangi. Otomatis Galuh Pakuan dibawa ke Bogor, di sana menjadi Pajajaran. Nah, di sini kerajaan kosong. Datanglah utusan dari selatan Cirebon, ya, yaitu beliau ini Syekh Pangeran Usman sama dalam hari Singgatala yang sebelah sana. Itu makanya beliau disemayamkan di sini. Jadi beralih nama dari Kabuyutan Sang Hyang Hyang menjadi Astana Gede Kawali. Astana tuh makam, gede tuh Gegeden. Oh, ya, jadi beliau asalnya ini dari sini. Beliau ini, itu makam adalah Madepati Singgatala. Sama utusan dari Cirebon juga, beliau diutus untuk mengislamkan kota Kawali. Nah, yang saya sebut tadi kan ini namanya Punden Berundak, Ya. yang tadinya tempat pemujaan digantikan sama beliau disemayamkan di sini menjadi tempat berziarah. Nah, kalau setahun sekali juga ada acara, kebetulan kalau nggak ada halangan besok tanggal 10 tuh kunjungan ziarah Bupati Kabupaten Ciamis dalam rangka hari jadi. Oh, dalam hari jadi Kabupaten Ciamis, iya. Khususkan biasanya di sini beliau berziarahnya. 12 Juni ya? Kalau kesininya sebelum. Jadi 10, tanggal 10-nya di sini. Tanggal 10 apa tanggal 9. Ini Pak. Ya, nah ini yang disebut namanya Cikawali. Mata air Cikawali dulunya tempat pemandian keraga keraton. Nah, untuk sekarang diperuntukkan untuk para peziarah yang akan ziarah ke tadi yang makam Syekh Pangeran Usman ataupun dari Madepati Singgatala, dianjurkan untuk bersih-bersih dulu di sini. Itu mau wudhu ataupun mau mandi, bersih-bersih di sini baru ke makam berziarah. Katanya tidak pernah surut. Emang iya, nggak pernah surut, nggak pernah kering. Cuman kalau surut iya ya, gitu. Walaupun kemarau panjang, alhamdulillah nyampe sekarang nggak pernah kering, paling surut aja. Ini kelihatannya kayak kotor, ini karena mungkin karena dedaunan itu aja di bawahnya. Iya, banyak daun-daun daun bambu yang rontok di bawah, jadi kayak ini kalau kita ambil mah jernih. Ada ikannya juga ya? Itu ada ikannya. Itu sebagian orang aja yang katanya dengan kepercayaan beliau mesti naruh ikan. Naruh ikan di sini. Ini lokasi terakhir namanya kolam mata air Cikawali. Ini nggak pernah kering sepanjang masa, paling dalam kemarau panjang pun paling surut aja. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari sepintas ataupun sekilas dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kesalahan pahaman dalam pengucapan. Mungkin karena keterbatasan saya di sini, mungkin itu juga mungkin versi yang saya ketahui. Mungkin di luar sana masih banyak versi yang lain. Mohon maaf sekali lagi dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Dari hasil observasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kawasan situs Astana Gede Kawali memiliki nilai penting bagi pemerintah Kabupaten Ciamis dan masyarakat Kabupaten Ciamis. Karena memiliki nilai histori tinggi dan merupakan tinggalan bekas kebuyutan Kerajaan Galuh. Pemerintah Kabupaten Ciamis dan masyarakat sekitar situs memiliki pandangan yang sama. Bahwa situs Astana Gede Kawali merupakan warisan masa lampau yang masih difungsikan hingga sekarang. Fungsi tersebut dapat dilihat dari dijadikannya situs Astana Gede Kawali sebagai salah satu tujuan ziarah. Karena di area situs ini terdapat berbagai tinggalan arkeologis berupa prasasti dan juga makam yang diyakini sebagai penyebar agama Islam di Kawali. Maka dari itu, perlu adanya sinergi dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan situs Astana Gede Kawali ini. Karena situs Astana Gede Kawali ini merupakan sektor yang berpotensial bagi pariwisata di Kabupaten Ciamis. Ya, sekian pemaparan singkat dari kelompok 4 terkait observasi di situs Astana Gede Kawali. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.